Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai aspek dan dampak lingkungan rumah sederhana tipe konvensional. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, anggota kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, yaitu Rafkani Masaputro dengan NIM F4401221073. Saya Fitrunisha Bilkis dengan NIM F4401221090. Saya Naswa Citra Awalia dengan NIM F4401221093. Dan kami siap untuk mempresentasikan apa sih itu analisis dan dampak lingkungan dari rumah sederhana tipe konvensional. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aspek dan dampak lingkungan, apa sih rumah sederhana tipe konvensional? Rumah tipe konvensional merupakan rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang umum, seperti batu bata, semen, kayu, besi, dan sebagainya. Rumah tipe konvensional biasanya memiliki desain yang sederhana dan tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek ekologi dalam pembangunannya. Pada rumah konvensional yang kami gunakan dalam materi ini merupakan rumah konvensional dengan tipe 36 atau 6 kali 6 meter. Nah, dilanjut, aspek dan dampak lingkungan. Apa sih aspek lingkungan? Aspek lingkungan adalah bagian dari suatu produk atau proses yang berinteraksi dan bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu merupakan perubahan sifat lingkungan akibat aspek lingkungan. Dampak lingkungan tersebut ada yang berupa dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, hal tersebutlah yang akan kami bahas dalam video kali ini. Nah, jadi betul ya apa tadi dikatakan Bilkis. Sekarang kita akan mengaitkan aspek dan dampak lingkungan ini dengan LCA yang sudah kami buat pada sesi UTS lalu, yaitu mengenai rumah sederhana tipe konvensional. Di mana pada aspek lingkungan ada 2 poin utama, yaitu mengenai kondisi produk atau prosesnya. Di mana kondisi ini kita akan membahas mengenai dampaknya itu kayak gimana sih apabila kita membuat rumah sederhana tipe konvensional, apakah secara normal atau abnormal. Lalu untuk jangka waktunya ada juga mengenai sebenarnya nih dampaknya itu apakah masa lalu pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Nah, lalu untuk dampak lingkungan ada 4 poin. Ada langsung dan tidak langsung, cepat atau lambat, sementara atau permanen, kumulatif atau non-kumulatif. Di mana untuk langsung atau tidak langsung itu sebenarnya kita bisa meninjau dari rumah sederhana sendiri itu bahannya menggunakan apa. Nah, di situ nanti akan dibahas lebih lanjut pada rincian-rincian setelah ini. Lalu cepat atau lambat seperti apakah dampak dari pembangunan tersebut itu memiliki dampak secara langsung, cepat pada saat itu juga, atau yang lama gitu. Sementara atau permanen lebih mengenai tentang gimana sih ini tuh sebenarnya dampak dari rumahnya itu nanti akan mengakibatkan dampak yang permanen kah atau sementara atau masih bisa diperbaiki gitu. Lalu untuk kumulatif atau non kumulatif mungkin sudah jelas apakah ini dengan adanya pembangunan rumah sederhana tipe konvensional secara banyak, apakah itu akan menumpuk dan akhirnya memiliki dampak lingkungan yang lumayan besar gitu. Nanti akan kita bahas di rincian-rincian yang lebih selanjutnya. Selanjutnya, untuk bahan material yang dibutuhkan banyak mengambil dari sumber daya alam yaitu tanah liat dan kayu dari pohon. Lalu untuk jumlah dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat rumah tipe 36 dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ditampilkan gambar sebagai contoh dampak nyata dari pembuatan bahan. Oke, selanjutnya ada juga mengenai tentang emisi gas buang, di mana pada tabel yang ditunjukkan ada 2 tabel sebenarnya ya, ada mengenai tipe konvensional dan tipe panel. Karena data ini memang data hasil LCA yang kami buat pada sesi UTS lalu, namun pada saat ini kami hanya fokus terhadap tipe konvensional, sesuai dengan topik kami yaitu rumah sederhana tipe konvensional. Di mana untuk emisi gasnya ini, kita bisa lihat bahwa emisi gas CO2 itu sebanyak 20 ton. Ini dapat disebabkan oleh alat berat yang digunakan pada saat pembangunan, dan ada juga emisi dari kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan bahan dari lokasi pabrik, dari lokasi pengambilan sumber daya alamnya, hingga ke tempat pembangunan.
Lalu untuk emisi gas lain seperti NO2 ataupun VOC, volatile organic compound, ataupun juga SO2 itu dapat disebabkan oleh pabrik-pabrik yang membuat bahan-bahan konstruksi atau bahan-bahan material yang digunakan untuk membangun rumah sederhana ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah sederhana ini itu sangat memiliki dampak yang buruk terhadap emisi gas buangnya. Nah, ini juga ada contoh beberapa gambar berupa cerobong asap dari pabrik-pabrik dari bahan material tersebut. Lanjut yang terakhir yaitu aspek lingkungan mengenai tingkat kebisingan. Nah, dampak dari tingkat kebisingan ini tentunya menimbulkan polusi suara. Hal tersebut dibuktikan dengan data berupa tabel yang terlampir dalam PPT tersebut. PPT ini. Tingkat kebisingan tipe konvensional yang dimulai dari pemasangan pondasi dengan waktu pelaksanaan dari jam 8 sampai jam 12 siang menghasilkan 95 desibel kebisingan. Tingkat kebisingannya dilanjut dengan pemasangan struktur pada siang hari jam 1 sampai jam 5 sore menghasilkan 90 desibel. Pemasangan dinding yang dilaksanakan pada pagi hari dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang menghasilkan 80 desibel. Lalu juga ada pemasangan atap yang dilakukan pada siang hari jam 1 sampai jam 5 sore menghasilkan 85 desibel. Dan terakhir pemasangan lantai yang dilakukan pada siang hari pada jam 1 sampai jam 5 sore menghasilkan 70 desibel. Jika dijumlahkan, kebisingan pada pagi hari yaitu sebesar 160 desibel dan pada siang hari tingkat kebisingan sejumlah 220 desibel. Seperti yang pada gambar, itu merupakan hal-hal yang bisa membuat kebisingan pada saat pembuatan rumah tipe konvensional ini. Jadi berbagai proses tersebut dapat kita hubungkan dengan parameter hidrologi. Parameter hidrologi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan ketersediaan, pergerakan, dan kualitas air dalam suatu wilayah atau daerah aliran air. Parameter hidrologi sangat penting untuk diperhatikan dalam produksi bahan bangunan karena dapat mempengaruhi aspek-aspek seperti konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, irigasi, drainase, dan pengelolaan limbah. Berikut beberapa parameter yang dapat digunakan. Ada curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air permukaan dan tanah, erosi tanah, banjir, dan irigasi. Evapotranspirasi berpengaruh terhadap neraca air, kebutuhan air tanaman, dan keseimbangan hidrologi. Ada debit berpengaruh terhadap kapasitas saluran, banjir, dan sedimentasi. Angkutan sedimen berpengaruh terhadap erosi dan deposisi tanah. Neraca air, yaitu perhitungan keseimbangan input dan output air untuk menentukan ketersediaan dan kebutuhan air. Lalu yang terakhir ada hidrogram, grafik hubungan debit dengan waktu untuk menganalisis karakteristik aliran air. Nah, tadi semua adalah materi-materi mengenai aspek dan dampak lingkungan dari LCA atau Life Cycle Analysis rumah sederhana tipe konvensional untuk ukuran tipe 36 atau 6x6 meter. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau ada yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.